Masalah pendek atau stunting pada anak akan menghambat perkembangan sel otak. Dampak negatif ini akan berlanjut dalam kehidupan setelahnya. Hal ini karena sekitar 70% pembentukan sel otak terjadi sejak janin masih dalam kandungan hingga anak berumur 2 tahun. Persentase balita pendek atau stunting di Indonesia masih sangat tinggi dan merupakan masalah kesehatan yang harus ditanggulangi. Salah satu cara untuk mencegah stunting adalah pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan. ASI eksklusif artinya bayi tidak mendapat asupan lainnya selain ASI. Pola asuh yang baik sejak anak dalam kandungan merupakan hal penting dalam pencegahan stunting. Balita yang tidak diberikan ASI eksklusif memiliki peluang 98% untuk mengalami stunting. ASI tak hanya sekedar susu ibu, tetapi ASI juga mengandung faktor bioaktif, zat yang bermanfaat untuk kesehatan seperti imunoglobulin, sel darah putih, antimikrobial, bahkan mengandung sel-sel hidup. Balita yang mengalami stunting dapat dipengaruhi dari kondisi ibu atau calon ibu, masa janin dan masa bayi atau balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan umum, namun juga dipengaruhi kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kondisi kesehatan balita. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan dipengaruhi rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan dan dampak ke depan jika kesehatan terabaikan. Keadaan gizi masyarakat yang optimal dapat meningkatkan produktivitas dan angka harapan hidup masyarakat. Inovasi kelas centing ASI atau kelas cegah stunting dengan mengasihi merupakan suatu aktivitas belajar kelompok dalam kelas dengan anggota beberapa ibu balita yang mempunyai anak balita usia 0-5 tahun dengan menggunakan media kartu konseling PMBS sebagai alat pembelajaran. ASI eksklusif adalah pemberian ASI sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberikan makanan lain walaupun hanya air putih sampai bayi berumur 6 bulan. Setelah usia 6 bulan bayi mulai dikenalkan dengan makanan lain dan ASI tetap diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. Di dalam kegiatan centing ASI dilakukan juga konsultasi, penimbangan bayi, pengukuran bayi, dan kegiatan imunisasi. Kelas centing ASI ini dilaksanakan setiap hari Rabu dengan peserta ibu balita. Dengan adanya kegiatan kelas centing ASI ini, ibu-ibu memahami dan mengerti apa itu ASI eksklusif. Pelaksanaan kelas centing ASI ini memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu balita tentang pemberian makanan tambahan pada bayi dan balita. Hayu ibu-ibu ikuti kelas centing ASI setiap hari Rabu di Puskesmas Sekip. Kesehatan Anda, kebahagiaan kami.